Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Rencana pertemuan dua elit politik tersebut sudah diucapkan berulang kali oleh masing-masing kubu. Baik elit Partai Gerindra maupun PDIP sama-sama belum membocorkan kapan pertemuan kedua belah pihak berlangsung. Kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu waktu. Jadi tunggu aja. Ya kan lokasinya asik. Tapi Bu Mega memang menyambut, sudah menyampaikan ke Mbak Puan sendiri memang menunggu. Bukan menunggu, akan bertemu. Akan sama-sama bertemu. Tadi Pak Hashim bilang katanya udah 2 tahun nunggu, Bu. Iya. Gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu hari, menghitung hari. Pertemuan Prabowo Megawati ini diprediksi akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Bahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan terlaksana sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun demikian, Prabowo enggan memberikan keterangan lebih lanjut kapan tanggal persis pertemuan tersebut bakal terlaksana. Lantas kenapa pertemuan Prabowo Megawati hingga saat ini masih belum terlaksana? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apakah ada faktor tertentu yang menghalangi acara pertemuan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ini sudah tanggal 3, pelantikan tanggal 20, kalau memang saat ini sedang meramu momen pertemuan atau sedang mengatur tanggal pertemuan, tapi kira-kira kapan tanggal pertemuannya? Kalau sampai sekarang tanggal 3 belum bertemu, kira-kira apa sih kendalanya? Apakah belum bisa menentukan nih siapa yang menyambangi siapa atau juga akan bertemu di mana? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One di sini sudah hadir 3 narasumber saya lewat sambungan Zoom. Satu di sini Mas sudah tersambung dengan saya, Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Ya. Mbak Caca. Mas Seno, kalau di studio TV One saat ini sudah ada Mas Habibur Rahman, bahkan juga Mas Agung Baskoro. Ini pertama kali saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Tidak bermaksud untuk mengecilkan, siapapun boleh mengunjungi siapa. Siapapun boleh berinisiatif untuk bertemu. Tapi kan sekarang kapasitasnya di sini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ada tidak sih niatan dari Ibu Mega untuk menyambangi Pak Prabowo? Ya, yang pasti niatan untuk merencanakan pertemuan itu kan artinya harus berlaku di dua belah sisi. Dan sejauh ini kami semua di PDI Perjuangan satu suara menyambut baik wacana pertemuan itu. Persoalan momentum dan kapan akan dilaksanakan, saya rasa kedua tokoh bangsa ini akan punya momentum yang paling tepat. Tetapi Mbak Caca, saya rasa pada dasarnya satu hal yang jadi prinsip, bahwa kita semua di PDI Perjuangan berada di satu posisi politik seperti ini. Satu, kita tidak berharap bahwa pertemuan itu akan ada satu hal yang sifatnya politik pragmatis. Ada satu konsep yang transaksional di dalam pertemuan tersebut. Dan yang kedua, kita juga tidak kegeeran merasa bahwa pertemuan itu akan berimplikasi kepada tawaran-tawaran politik tertentu. Buat kami pertemuan ini pertemuan yang mengundang harapan baru, pertemuan yang mempertemukan dua ketua umum partai pemenang Pileg dan pemenang Pilpres. Dan itu saja buat saya adalah, buat kami semua adalah wacana yang sangat baik menyongsong transisi ke pemerintahan. Jadi prinsipnya keinginan untuk bertemu itu adalah sesuatu yang kami apresiasi, yang kita anggap baik, yang kita dua belah pihak pasti inginkan. Itu saja Mbak Caca. Oke, Mas Habib, kalau lewat dari jawaban Mas Seno ini intinya bahwa PDIP dalam posisi menunggu ini ya. Tidak bertemu nggak apa-apa, nggak bertemu juga nggak apa-apa, karena nggak ada hal yang transaksional yang diharapkan dari PDIP. Itu berarti apakah inisiatifnya harus dari Pak Prabowo atau bagaimana Mas Habib? Saya nggak tahu akan kalau setiap pertemuan ya inisiatifnya dari mana, tapi yang jelas kedua belah pihak memang tidak memiliki keberatan apapun untuk saling bertemu. Ya. Jadi menjadi tidak relevan lagi nanti dibilang inisiatifnya dari mana, karena komunikasi secara resiprokal selama ini sudah berlangsung dengan sangat amat baik. Ya. Hampir tiap hari elit-elit kami bertemu, ya, karena sama-sama di DPR kan. Pak Dasko dengan Mbak Puan kan tiap hari bertemu dan berkomunikasi. Nah, apa masalahnya sehingga
belum terwujud pertemuan. Nah, mereka juga yang paham. Tapi menurut saya ya nggak akan ada masalah yang signifikan. Ya, kalau kedua belah pihak ini tentu punya pandangan yang sama, punya semangat yang sama bahwa ini proses akan terjadi transisi pemerintahan dalam waktu dekat ini, dan ke depan Pak Prabowo akan memimpin selama 5 tahun. Kita pengen membuat capaian-capaian yang signifikan untuk bangsa dan negara, baik di Pak Prabowo maupun Ibu Megawati. Ini kan tokoh bangsa. Jadi benar kata Mas Seno, ya, ini melampaui kepentingan-kepentingan politik pragmatis atau politik-politik praktis pihak-pihak tersebut. Nggak hanya itu, ya, kita bicara yang lebih besar, bukan siapa berkoalisi dengan siapa, ya. Kemudian siapa jadi menterinya siapa, ya, tidak seperti itu. Lalu soal tempat tadi, saya pikir itu hal yang sangat akan mudah ditentukan, ya. Pak Prabowo orang yang sangat gampang, misalnya ke Pak SBY, beliau datang ke rumah ke tempatnya Pak SBY, ya kan, ke tokoh-tokoh yang lain juga beliau sering datang. Nggak ada masalah, bukan karena misalnya Pak Prabowo adalah presiden seolah menjaga jarak harus pihak lain datang ke Pak Prabowo. Tidak ada sifat-sifat seperti itu di Pak Prabowo. Mungkin akan ditentukan sesuai kenyamanannya para pihak saja, ya, tempat-tempat pertemuan tersebut. Oke, kalau Mas Agung seperti apa? Analisis dari Mas Agung, kenapa sih dua tokoh besar ini tidak bertemu? Kita nungguin dari apa? Dari bulan puasa coba. Lebaran kita tungguin. Ini sekarang sampai pelantikan, menjelang pelantikan. Boleh dijawab? Iya, secara normatif sebenarnya tidak ada hambatan, ya. Tinggal ini soal teknis saya kira. Jadi kalau saya dapat info-info rumor spekulatif dari Pak Dasko, kita tahu sudah ada menunya. Dari Bang Said Abdullah tanggal ganjil. Kalau dari Mbak Puan itu sama-sama ingin bertemu. Jadi saya kira ini tinggal memformulasikan tempatnya di mana. Apakah di Kertanegara, apakah di Teguh Umar, atau di Hambalang, atau di mana. Jadi hal-hal semacam itu kan dalam politik penting, Cak. Karena menentukan berapa lama durasinya. Kalau 1 jam mungkin ya sebatas normatif, ya, menormalisasi relasi yang mengemuka pasca Pilpres. Tapi kalau lebih dari 1 jam bisa jadi itu obrolannya sangat substantif. Ngobrolin soal bangsa ke depan, kolaborasinya seperti apa di legislatif, di eksekutif, seperti itu. Jadi dalam politik hal teknis itu bahkan melampaui hal-hal yang substantif. Dan itulah yang sedang diformulasikan hari ini, sehingga kapan waktunya maka kita harus menunggu dengan sabar seperti. Tapi yang jelas PDIP Gerindra ini kenapa bertemu itu yang paling penting. Kenapa? Karena dua-duanya punya posisi tawar. Kita tahu PDIP partai pemenang legislatif yang kemarin sudah membuktikan kemampuannya beroposisi, mampu mengorkestrasi, ya, revisi Undang-Undang Pilkada yang sangat viral itu. Tapi Gerindra di satu sisi mampu mengorkestrasi teman-teman partai yang akhirnya bisa berkumpul dalam satu koalisi besar, dan itu bagi PDIP juga penting karena partai pemenang Pilpres itu punya fitur-fitur kekuasaan yang sedikit banyak bisa berdampak langsung ke PDIP. Jadi urgensi ketemuannya bertemu itu sama-sama punya posisi tawar dan memang harus bertemu. Di mata publik penting, kenapa? Karena ini bagian dari merekatkan kohesi sosial kita. Tapi di mata Pak Prabowo juga ini jauh lebih utama. Kenapa? Beliau bisa berkomunikasi dengan presiden manapun. Dan kita butuh aktor semacam itu. Pak Prabowo bisa komunikasi ke Pak SBY, ke Pak Jokowi, mungkin ke Ibu Mega lebih dalam lagi seperti itu. Jadi saya kira kita butuh aktor, dalam tanda petik presiden, yang memang bisa merangkul semua kalangan, semua tokoh-tokoh bangsa agar apa? Kita semakin solid menghadapi berbagai tantangan. Mas Seno, setuju tidak dikatakan Mas Agung bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini adalah sebuah keharusan? Ataukah mungkin jangan-jangan ya terserah juga lah PDIP mau bertemu atau tidak? Bagaimana Mas Seno? Ya, suatu hal yang baik yang pasti, ya. Harus itu nanti kan tentu saja kita menyadari kapasitas baik Bu Mega dan Pak Prabowo ini sama-sama negarawan yang sudah mengarungi asam garam dunia politik. Tapi bahwa harus atau tidak, saya rasa yang pasti ini sesuatu yang baik. Tetapi kalau dalam konteks pertemuan, saya rasa kan tadi sudah disampaikan bahwa ini hanya soal teknis saja, kapan akan bertemu. Sangat mungkin mau H-2 pelantikan, mau H-1 pelantikan, bisa-bisa saja. Momentum yang tepat itu bisa datang kapan saja. Yang pasti dalam konteks itu, saya rasa ini adalah one of the most anticipated meeting dalam landscape politik Indonesia pasca Pilpres, dan oleh karenanya persiapannya harus matang,
tapi pertemuannya saya yakin akan berlangsung dengan cair. Bu Mega dan Pak Prabowo punya sejarah panjang, baik sebagai mitra dalam Pilpres sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maupun sebagai kompetitor dalam konteks PDI Perjuangan dan Gerindra yang berbeda posisi politik pada saat Pilpres 2014 dan 2019 misalnya. Artinya apa? Dalam konteks demokrasi yang punya aturan main, beliau berdua ini adalah turut serta membentuk sejarah bangsa Indonesia dalam konteks politik. Maka dalam hal itu pandangan-pandangan politik Bu Mega, termasuk bagaimana cara Ibu Mega memandang Indonesia beberapa saat ini, itu juga menjadi sangat penting untuk didiskusikan dengan Presiden terpilih. Jadi buat kami ini pertemuan yang baik. Apalagi kita sadar bahwa dalam konteks dunia perguruan tinggi, dalam konteks civil society, itu banyak sekali pandangan-pandangan kritis tentang jalannya demokrasi kita selama sekian bulan, sekian tahun ini. Dan itu akan menjadi satu harapan baru pada saat Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu untuk membicarakan isu-isu substansial tentang bagaimana kita melakukan normalisasi nilai dalam berbagai konteks, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program, maupun dalam bentuk political will. Saya rasa pertemuan itu akan menjadi sangat monumental dalam konteks transisi ke pemerintahan baru. Itu Mbak Caca. Oke. Kalau kita membaca mengenai apa ya, sebuah istilah ya dalam sebuah hubungan ini, kalau memang penting pasti akan diperjuangkan. Kalau ada sebuah pertemuan yang sudah ditunda-tunda sejak lama belum bertemu juga, apakah memang pertemuan ini dirasa penting atau tidak penting? Karena sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mungkin kepada PDIP, Ketua DPR dikasih, tapi kok belum bertemu juga. Apakah karena masih bimbang ini mau gabung pemerintahan atau tidak? Sesaat lagi. Apa ya, bukan pesimis nih Mas Habib, mohon maaf dulu ya. Kalau misalnya PDIP tidak berkoalisi, memilih langkah oposisi, penting nggak sih untuk bertemu atau mungkin harus diupayakan nggak sih pertemuan ini? Pertemuan itu sesuatu yang baik ya, kayak kata Mas Seno, kayak kata Pak Jokowi ya. Tapi soal berkoalisi atau tidak itu kan opsi ya yang sama-sama baik. Kita tahulah aturan main ya. Dalam konteks ketatanegaraan ada atau tidak ada pihak di luar pemerintahan itu sama-sama sesuatu yang baik ya. Dan kita yakin apalagi dengan teman-teman PDI Perjuangan, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, mereka bisa bersikap amat baik ya, merespons setiap persoalan dalam konteks yang proporsional ya. Jadi kalau toh di luar pemerintahan kita lihat sendiri teman-teman PDIP ketika ada program pemerintah yang baik mereka dukung, dan ketika ada program pemerintahan yang kurang baik mereka kritisi dengan cara yang elegan, dengan cara yang konstitusional. Kita berpraktek seperti ini kan sejak awal reformasi lah setidaknya. Saya mengikuti betul. Dulu zamannya Pak SBY presiden ya kan ya, Pak Taufik Kimas almarhum masih ada, beliau selalu mewanti-wanti kita merespon kebijakan-kebijakan pemerintah ini dengan elegan. Kita nggak mau menolak dengan cara misalnya melakukan sesuatu yang sifatnya ke arah sabotase misalnya, nggak begitu. Kita tunjukkan sikap politik tapi kita tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Jadi kami confidence, kami optimis ya, apapun pilihan politik teman-teman PDI Perjuangan, nggak akan ada satu opsi yang sifatnya membebani pemerintahan yang akan datang, nggak akan. Apalagi mengganggu, nggak akan. Jadi sikap mereka ya di luar pemerintahan pasti tetap mensupport dalam konteks sistem yang besar ya, dalam konteks yang lebih holistik ya. Tapi kalau di dalam pemerintahan pun mereka juga nggak akan sungkan menyampaikan kritikan-kritikan yang ikut membangun. Kurang lebih begitu. Oke. Jadi mau ada koalisi atau tidak ada koalisi nggak masalah ya Mas Agung. Tapi setuju nggak sih? Karena gini, Pak Prabowo pasti sibuk sekali. Ibu Mega juga sama sibuknya. Kalau memang Mas Agung, pertemuan ini bukan mengindikasikan bahwa PDIP bergabung dalam koalisi. Sebenarnya pertemuan ini juga nggak ada pertemuan juga nggak apa-apa. Toh tidak ada pertengkaran atau hubungan yang buruk antara kedua tokoh ini. Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, kalau indikasi pertama ada pertemuan itu kita lihat kemarin waktu pelantikan DPR RI ya, kemudian pemilihan pimpinan DPR RI
Undang-undang MD3 itu aman. Udah Tidak- dikasih begitu ya. tidak ada Ibaratnya, utak-atik aman nih, jatuh diamanin nih. gitu. Nah, Oke. setelah itu selesai, berikutnya kita masuk ke masa pelantikan presiden nanti, dan di antara itu katanya tanggal 15 Oktober Ada ya lagi Bang yang Dasko. lewat dikit. Apa itu Bang? Siapa? Pemilihan ketua MPR kemarin Siap. yang support full itu PDI Perjuangan Nah, mensupport full Pak Ahmad Muzani, Muzani. PDI Kita lihat Perjuangan. apa doorstopnya itu. Iya. Tadinya saya mau ngomong tuh, menyampaikan apa yang dihasilkan dalam rapat gabungan bahwa kita Iya. sepakat mendukung Pak Ahmad Muzani. Pak Ahmad Basarah, jangan ngomong jangan Gerindra. Aku aja yang ngomong supaya semakin Makin terjadi. romantis ya hubungan dua partai Jadi ini ya. Pak Ahmad Basarah kan Iya, yang iya, doorstop iya, kemarin iya. kan, Iya. ya kan? namanya adalah Menjelaskan Ahmad bahwa Muzani. ini rapat gabungan memang tidak mengambil keputusan, Iya, iya, tapi paham, kami paham, sepakat paham. bahwa Pak Ahmad Muzani ya Iya. sebagai ketua MPR yang akan Iya. kami pilih. Ini sebetulnya kalau dalam konteks politik nggak perlu ngomong begitu kan? Iya, iya. Tapi ini sangat-sangat membantu Santun, ya. menenangkan. Kalau sehari sebelumnya yang deg-degan kan teman-teman PDI Perjuangan, Iya, pemilihan ketua DPR. Iya, oke. Yang tadi nih hari Tapi aman tuh. kemarin ya, Iya. ya. Yang kemarin giliran kami nih kader-kader Gerindra, terutama saya kan ketua fraksi MPR yang deg-degan Tapi nih. didukung malah PDIP. Berhasil nggak nih kita menjalankan misi Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Ternyata yang maju paling depan itu Pak Ahmad Basarah. Baik di dalam ruangan rapat gabungan, ya. Iya. Rapat gabungan itu kan yang menghadiri Pak Ahmad Basarah, Pak TB Hasanuddin, Pak Hugo Pereira. Itu yang paling all out, paling vokal Pak Ahmad Muzani. Di luar mereka pun yang tadi mau dibikin rahasia sampai hari berikutnya, tapi membocorkan pun Pak Ahmad Basarah. Oke, saya ganti pertanyaannya. Iya. Ibaratnya kader elit DPR ini selain Bu Mega sama Pak Prabowo nih ya, sudah akur betul, Iya. saling support di DPR dan juga MPR. Kenapa tidak kemudian berkoalisi? Kenapa tidak kemudian bertemu? Bagaimana Mas Agung? Iya, jadi saya mau menyambung tadi setelah selesai di legislatif. Ya. Kemudian muncul rumor ada 2 kader tipis-tipis dari PDIP itu dirumorkan secara spekulatif menjadi menterinya Pak Prabowo nanti. Sebut saja inisialnya B dan A gitu. Nah, 2 nama ini bukan orang sembarangan, mereka punya jasa yang besar di Pak Prabowo maupun di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Dan saya kira indikasi-indikasi bahwa pertemuan nanti antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo bukan sekedar pertemuan itu sangat kuat ya. Karena memang baik Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan banyak semua statement mengatakan bahwa keduanya punya hubungan yang baik, relasi yang intim, bahkan PDIP dan Gerindra walaupun pasang surut tetap hangat, tetap luar biasa, sehingga pertemuan besok saya kira menjadi niscaya dan harus itu bukan karena sebatas normalisasi saja banyak hal, tapi juga bagaimana mendesain ke depan pemerintahan kita, check and balances kita supaya apa? Relasinya benar-benar konstruktif, objektif, bukan kolutif ya, sehingga harapan publik tadi tetap bisa diakomodasi. Ini yang paling penting dan semua partai punya peranan yang sama di situ dan saya kira PDIP bisa menjadi motor yang terus memperjuangkan hal tadi seperti itu. Oke, Mas Seno, Undang-Undang MD3 diamanin di DPR. Mbak Puan sebagai ketua DPR pun PDIP mensupport kader dari Gerindra untuk sebagai ketua MPR. Ini nggak ada masalah hubungan di grassroots. Kenapa tidak berkoalisi? Kenapa tidak bertemu? Apa sih yang terjadi, Mas Seno? Ya memang nggak ada masalah, cuman cari momentum saja. Bahwa persoalan Undang-Undang D3 itu kan juga suatu hal yang sudah kita sepakati di aturan undang-undang sebelumnya. Yang artinya itu suara rakyat, ya kita tidak boleh kemudian mengkhianati aturan main itu. Kalau memang sudah sepakat bahwa menggunakan aturan tersebut tidak boleh berlaku surut dong. Dan kemarin kita melaksanakan amanat konstitusional itu dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Pak Puan sebagai ketua DPR, Pak Muzani sebagai ketua MPR, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi aturan main yang kita telah sepakat. Jadi buat kami itu hubungan yang bisa baik. Di pilkada pun kami dengan Gerindra juga banyak bekerja sama secara politik. Dari 545 daerah sering saya sampaikan lebih dari 9% itu PDI Perjuangan dengan Gerindra. Jadi baik secara kelembagaan, secara kedewasaan berpolitik, kita sadar bahwa posisi politik mungkin bisa berbeda, mendukung orang mungkin bisa berbeda pada saat pemilu. Tetapi dalam konteks hubungan antar personal itu tidak boleh kemudian mencederai hubungan tersebut. Jadi kalau bicara pertemuan ini, saya rasa selain bicara sebagai pertemuan pertama pasca pemilu, ini juga bicara sebagai suatu simbol yang seperti saya sampaikan, ini ketua umum partai pemenang Pileg dengan ketua umum partai pemenang Pilpres dan pasca pemilu belum bertemu.
secara simbol ini sesuatu yang positif sekali. Tinggal ditentukan momentum dan timing yang tepat. Sebentar lagi sudah pelantikan presiden baru, dan kalau membaca cuaca politiknya sebentar lagi artinya banyak yang mengatakan bahwa pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan, maka sebenarnya kan tinggal menunggu sekian hari lagi dalam melaksanakan pertemuan tersebut. Buat kami ini simbol yang sangat positif, simbol yang baik. Tetapi bahwa apakah ini akan menentukan berdasarkan pertemuan ini, apakah PDI Perjuangan akan ada di dalam atau di luar pemerintah, saya rasa partai punya aturan main sendiri. Dalam konteks partai sebagai lembaga, penentuan itu kan letaknya ada di Kongres yang baru akan dilaksanakan di bulan April 2025. Tetapi apakah salah kemudian kita sebagai partai pemenang Pileg menyampaikan pandangan-pandangan misalnya tentang bagaimana sebaiknya pemerintahan ke depan dibangun, bagaimana misalnya dalam konteks regulasi dan kebijakan, bagaimana misalnya negara harusnya meletakkan garis-garis besar haluan negara yang baik sehingga pembangunan itu visioningnya tidak hanya 1-2 tahun tetapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan ada visi. Hal-hal semacam itu kan high konteks politik yang menurut saya akan bisa terjadi apabila pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini berlangsung dengan gayeng sebagaimana yang kita semua harapkan. Oleh karena itu saya rasa terlalu dini untuk membahas bagaimana posisi politik PDI Perjuangan, karena pembahasan mekanismenya ada di Kongres nanti yang masih akan berlangsung. Tetapi bahwa yang pasti kita ingin memberikan pemikiran yang terbaik dalam konteks sebagai rekan mitra ataupun rekan kritis, itu nanti pasti akan kita laksanakan fungsi itu sebagai partai politik. Itu Mbak Caca. Oke, iya, nanti sesaat lagi saya mau todong kepada dua narasumber saya, karena kan sempat Mbak Puan mengatakan sudah disiapin nasi goreng nih di Tuku Umar. Kalau nasi goreng udah digoreng itu nggak bisa lama-lama. Apakah dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan? Apakah mungkin juga di Hambalang? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Habib, jadi siap makan nasi goreng atau siap berkuda di Hambalang ini? Kasih dong saya bocoran. Ya, dimanapun menurut saya nggak ada masalah ya, Pak Prabowo, apakah beliau datang ke Teguh Umar atau di tempat lain, menurut saya nggak ada masalah. Kita tinggal tunggu waktu saja, Cak. Feeling saya sih kedua belah pihak tuh sangat serius ingin bertemu. Oke, tapi memang bisa dipastikan nggak sih bahwa sebelum pelantikan? Saya tidak dalam kapasitas ya menyampaikan kapannya itu, Cak. Cuma dalam konteks semangatnya seperti disampaikan berkali-kali oleh kami, oleh teman-teman PDI Perjuangan, itu semangatnya pastilah sangat ingin bertemu. Oke, Mas Eno, benar katanya sudah disiapkan nasi goreng nih di Tuku Umar. Seperti itu kah? Ya, Bu Mega itu kan sosok pemimpin yang sangat kontemplatif, Mbak. Artinya semua hal sebelum dilakukan, mengambil keputusan, itu sebagai politisi dan negarawan yang sudah melampaui banyak zaman, itu mempersiapkan segala sesuatunya secara komprehensif. Baik secara pemikiran, baik secara apa yang akan dibicarakan, cerita dari pengalaman politik beliau, termasuk kemudian segala sesuatu yang harus disiapkan secara teknis. Jadi kalau dulu terakhir bertemu di Teguh Umar dengan Pak Prabowo nasi goreng, ya bisa saja ini menunya juga nasi goreng atau lebih variatif nanti apa lagi. Karena Bu Mega ini secara sosok juga sangat terbuka pada saat berbicara dan bertemu dengan banyak pihak. Itu bisa bercerita panjang lebar tentang berbagai macam hal. Tentu harus semua unsur teknisnya juga akan dipersiapkan dengan matang. Karena itu, karena beliau sosok pemimpin yang kontemplatif, maka pada saat beliau mengerti betapa strategisnya misalnya pertemuan dengan tokoh-tokoh lain, maka persiapannya juga harus sangat panjang. Termasuk dalam konteks bertemu Pak Prabowo, yang mana kita tahu bahwa secara kacamata publik kita bisa melihat bahwa ya di Pilpres kemarin kita memang berada di posisi politik yang berbeda. Maka dalam rangka menjaga substansi agar pertemuan ini tidak sekedar pertemuan saja, lalu gunanya apa? Maka ini semua aspek dibahas agar kemudian pertemuan ini juga akan memberikan suatu manfaat bagi bangsa dan negara, bagi bagaimana pengelolaan pemerintahan ke depan, bagaimana pembangunan bangsa ini bisa sesuai dengan relnya, apalagi kan banyak hal yang terjadi dinamika politik kita akhir-akhir ini. Misalnya pencabutan TAP MPR tentang Bung Karno, maka konsekuensinya artinya ajaran Bung Karno, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau pada masa berjuang, pada masa menjadi presiden, itu menjadi legitimate
untuk kemudian dilakukan suatu pendidikan nation and character building kepada semua anak bangsa di seluruh tingkatan. Ajaran Bung Karno bahkan bisa masuk ke kurikulum. Nah, hal-hal semacam ini secara dimensi politik juga penting untuk dibicarakan. Bagaimana instrumentasi teknisnya, bagaimana dalam ranah regulasi, itu tentu harus berbicara dengan pemerintahan ke depan, termasuk yang sangat strategis dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Nah, dalam konteks itu itulah yang saya sebutkan, pertemuan ini memberikan sinyal akan adanya harapan-harapan baru. Nah, harapan baru inilah nanti yang harus ditemani dengan kudapan dan makanan yang sesuai, yang enak, yang membuat nyaman pembicaraan, dan yang punya nilai filosofi yang sesuai dengan cerminan pertemuan tersebut. Itu Mbak Caca. Mas Agung, terakhir di sini, nggak ada yang pasti di dunia ini ya. Ini bisa plan A, bisa plan B. Bagaimana jika pertemuan terjadi dan kemudian tidak mengarah pada koalisi ataupun juga berkoalisi? Dan bagaimana jika juga bahwa tidak ada pertemuan Ya, sampai saya dengan kira pelantikan? kalau misalkan skema itu yang mengemuka, PDIP berarti menjalankan rekomendasi Rakernas kelimanya. Kan itu ada 17 poin tuh. Saya teringat ada poin kedua, sederhananya menjaga check and balances. Yang poin pertama itu kalau nggak salah, dia mengkritik abis pileg yang brutal dalam tanda petik. Nah, poin kedua itu yang ingin saya soroti bahwa publik mengharapkan sebenarnya PDIP menjaga marwah ya demokrasi kita dengan berada di luar pemerintahan sebagaimana rekomendasi Rakernas kelima poin kedua itu. Karena apa? Karena kalau bukan PDIP sekarang yang tersisa di luar, siapa lagi kita bisa berharap? Walaupun fungsi check and balances itu peranan dari parlemen, DPR gitu. Tapi yang jelas posisinya secara praksis hari ini tinggal PDIP. Jadi kalau misalkan pertemuan nggak jadi, PDIP memilih di luar, saya kira itu harapan publik dan tidak ada salahnya juga. Seperti itu. Artinya ketika dari awal kita membahas romantisme relasi yang positif antara PDIP, Gerindra, antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, saya kira itu satu hal, tapi ada hal yang lain dan ini bagian dari faksionalisme yang ada juga di PDIP di internal, ada yang pro, ada yang kontra, sampai pada satu titik Ibu Mega memutuskan maka semuanya harus patuh, tunduk, taat menjalankan itu. Tapi sebelum itu diputuskan, sebelum Ibu Megawati ketemu, maka semua hal bisa terjadi. Jadi saya kira kita harus legowo apapun itu, tapi yang jelas harapan publik harus ada yang berperan menjaga keseimbangan pemerintahan, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Habib dan juga Mas Seno. Kita tunggulah nanti apakah kita disuguhkan pertemuan nasi goreng ataukah juga mencoba kopi di Hambalang. Pemirsa tidak ada yang tahu, kita tunggu saja.